Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evandra Rahman Hidayat dengan NIM B1A1222090. Di sini saya akan melakukan review jurnal tentang dampak hukum konflik Laut Cina Selatan terhadap perdagangan lintas batas menurut hukum laut internasional. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UAS hukum laut internasional. Adapun review jurnal yang akan saya jelaskan yaitu jurnal terhadap dampak hukum konflik Laut Cina Selatan terhadap perdagangan lintas batas menurut hukum internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami dampak hukum konflik Laut Cina Selatan terhadap perdagangan lintas batas menurut hukum laut internasional, serta untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam zona ekonomi eksklusif menurut hukum laut internasional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Dampak hukum konflik Laut Cina Selatan terhadap perdagangan lintas batas menurut hukum laut internasional terlihat dari adanya kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan antar negara berkonflik maupun berkepentingan dengan tujuan menciptakan kondisi stabil agar kerjasama di berbagai bidang dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan. Meskipun untuk kedepannya bisa terjadi potensi konflik tidak diharapkan karena faktor-faktor ataupun kondisi tertentu, perjanjian-perjanjian internasional, kerjasama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan untuk menjaga kedaulatan dan agar dipatuhi oleh negara-negara lain merupakan tindak lanjut dari adanya konflik Laut Cina Selatan, di mana secara tidak langsung juga mempengaruhi perdagangan lintas batas akibat hubungan antar negara. Penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam zona ekonomi eksklusif menurut hukum internasional tergantung pada bentuk kejahatan maupun jenis pelanggarannya. Hal ini karena terdapat beberapa undang-undang terkait pengaturan laut. Laut Cina Selatan mempunyai arti yang strategis bagi bangsa Indonesia. Indonesia meskipun demikian bukanlah negara yang ikut serta dalam menuntut klaim atas kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan. 4 alasan yang menjadikan wilayah Laut Cina Selatan penting bagi Indonesia, yaitu perairan merupakan soko guru bagi aktivitas ekspor-impor Indonesia. Yang kedua, konflik dan instabilitas di wilayah tersebut akan berdampak pada perdagangan juga ekonomi kawasan. Yang ketiga, kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari utara. Yang keempat, kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai alur laut kepulauan Indonesia. Hak berdaulat Indonesia ada pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Secara umum, zona ekonomi eksklusif adalah bagian perairan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 mil diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Indonesia di zona ekonomi eksklusif mempunyai hak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, termasuk ikan. Sumber daya alam yang terdapat dalam zona ekonomi eksklusif diberikan kepada negara-negara pantai. Konflik Laut Cina Selatan yang terjadi tentunya dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan lintas batas, termasuk negara Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Tidak terkecuali bagi Indonesia sendiri, di mana perhatian utamanya adalah mempertahankan keamanan negaranya, termasuk melindungi Pulau Natuna. Strategi pembangunan kawasan berbatasan dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada sentra-sentra kawasan perbatasan yang potensial melalui basis ekonomi kerakyatan. Lewat ketersediaan infrastruktur yang memadai, menciptakan stabilitas politik kondusif dan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan pertumbuhan ekonomi perbatasan, meletakkan perbedaan masyarakat sebagai pendekatan utama dengan meningkatkan kinerja manajemen pembangunan melalui kualitas aparatur pemerintah sehingga mampu menjadi fasilitator pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta mempunyai hak-hak untuk berdaulat di luar lainnya agar dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan juga kemakmuran rakyat sebagaimana diamatkan dalam undang-undang. Dampak hukum konflik
Selatan terhadap perdagangan lintas batas secara umum mengacu pada arus barang melintasi perbatasan antara yurisdiksi yang berbeda. Dalam pengertian ini, perdagangan normal yang mengalir melalui kerangka hukum atau ekspor-impor, biasa dan logistik negara dan yurisdiksi lebih kecil. Namun, perdagangan perbatasan secara khusus mengacu pada pengingkatan perdagangan di daerah-daerah di mana melintasi perbatasan relatif mudah, di mana produk secara signifikan lebih murah, dan di satu sisi karena variasi yang signifikan dalam tingkat pajak atas barang-barang umum yang terlibat dalam perdagangan perbatasan yang meliputi alkohol, perdagangan perbatasan tembakau, obat-obatan, narkoba, mobil, bahan bakar otomotif, furnitur, dan pakaian. SPBU di stasiun Etuskor melayani kembali pembeli di perbatasan dari seberang perbatasan dengan Kanada, di mana harga bensin jauh lebih mahal. Selain perdagangan perbatasan melintasi perbatasan darat atau laut, perjalanan udara dengan maskapai berbiaya rendah dapat bermanfaat untuk perjalanan internasional untuk tujuan yang sama. Meskipun pembatasan bagasi dapat membatasi penghematan efektif untuk barang kecil bernilai tinggi, saat perdagangan perbatasan dilakukan untuk penggelapan pajak, itu merupakan bagian dari ekonomi bawah tanah dari kedua yurisdiksi. Perdagangan lintas batas tentunya memberikan berbagai dampak yang terlihat dari berbagai aspek, seperti aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Sebelum membahas tentang dampak hukum dari konflik, sebaiknya memahami kembali beberapa hal pokok berkaitan dengan perdagangan lintas batas. Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berbagai produk potensial Indonesia dapat diperdagangkan melalui perdagangan lintas batas. Sebagai teras depan bangsa tajuk utama batas, berdasarkan hal tersebut, maka bukan hanya mengembangkan infrastruktur di daerah perbatasan, tetapi juga karakter masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut, termasuk mengelola konflik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan oleh jurnal ini, dapat kita review bahwa kesimpulan dari ini yaitu adalah dampak hukum konflik Laut Cina Selatan terhadap perdagangan lintas batas terlihat dari adanya kesepakatan yang dihasilkan antar negara. Meskipun untuk kedepannya kerjasama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan untuk menjaga kedaulatan dan agar dipatuhi oleh negara-negara lain merupakan tindak lanjut dari adanya konflik Laut Cina Selatan. Penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam zona ekonomi eksklusif menurut hukum internasional tergantung pada bentuk kejahatan maupun jenis pelanggaran. Hal ini karena terdapat beberapa undang-undang terkait pengaturan laut, contohnya pelanggaran di ekonomi eksklusif yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing. Sarannya yaitu penyelesaian konflik Laut Cina Selatan diperlukan agar kerjasama antar negara berkepentingan tidak mengalami kendala di masa depan. Menjalin hubungan baik dan pendekatan yang benar dengan negara-negara berkonflik atau terlibat dalam klaim kawasan Laut Cina Selatan dapat mengurangi ketegangan. Mengingat bahwa meskipun klaim Cina tidak berdasar hukum, potensi konflik masih dapat terjadi. Perluasan kerjasama di bidang perdagangan lintas batas juga dapat dijadikan salah satu upaya agar masyarakat daerah perbatasan juga turut merasakan dampak dari pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan hasil positif bagi hubungan antar negara termasuk aspek atau bidang-bidang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya review, saya bacakan dari jurnal tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.